Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Mamat jualan tomat sambil melompat. Kalau kalian ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat para panitia lomba MSQN Unisula tahun 2020 yang insya Allah namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur dan ungkapan puji kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat, mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang mana nikmatnya tidak bisa diukur oleh insinyur, tukang bajigur, tukang sayur, tukang galih kubur, bahkan sampai tukang cukur. Salawat teriring salam semoga tercurah selalu kepada manusia pilihan, insan teladan, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan dua patah kata yang dipatahkan menjadi beberapa patah kata, yakni yang berjudul Generasi Gemilang, Generasi Al-Quran. Hadirin hadirat, berbicara soal generasi gemilang. Generasi gemilang yakni generasi yang baik, generasi yang bagus, generasi yang cerdas, generasi yang cemerlang. Generasi yang cerdas dan generasi yang cemerlang yaitu generasi Al-Quran. Apa itu generasi Al-Quran? Generasi Al-Quran adalah generasi yang senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik setiap perbuatannya, setiap langkahnya, mereka selalu ingat kepada Allah. Setiap melakukan dosa, ingat kepada Allah. Setiap melakukan maksiat, ingat kepada Allah. Karena mereka yakin bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui yang lahir dan yang tersembunyi. Sebagai buktinya dalam surah Al-A'la ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Allah Maha mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Hadirin hadirat, generasi Al-Quran adalah generasi yang cinta persatuan dan persaudaraan. Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu di jalan Allah, dan janganlah kita untuk bercerai-berai. Sebagaimana buktinya dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari ayat ini, hadirin hadirat, kita sama saudara nggak boleh saling benci. Kita sama teman jangan suka berantem, sama sahabat jangan suka iri-irian, jangan suka dengki-dengkian, dan lain-lainnya. Hadirin hadirat, jika kita seperti itu, maka setanlah yang merdeka. Karena setan suka dengan orang-orang yang bermusuhan, saling membenci, dan lain-lainnya. Tetapi hadirin hadirat, generasi Al-Quran tidak akan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan. Coba kita lihat zaman sekarang, hadirin hadirat, para pemuda, para pemudi zaman sekarang lebih banyak memegang handphone dibandingkan dengan memegang Al-Quran. Lebih banyak membaca HP, membaca chat, membaca Instagram, Facebook, dan lain-lainnya dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Ribuan pesan mereka baca dalam seharian, tapi satu ayat pun mereka tidak baca dengan Al-Quran mereka. Padahal satu ayat sudah mengandung pahala, dibandingkan dengan 1000 pesan yang mereka baca tidak mengandung pahala. Jangankan satu ayat dalam Al-Quran, satu huruf dalam Al-Quran pun mengandung pahala 10 kebaikan. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi menjelaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Hadirin hadirat, belum ditambah lagi munculnya aplikasi TikTok. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Para wanita, para remaji, bahkan anak kecil pun sudah terpengaruh sama yang namanya aplikasi TikTok. Mereka mempertontonkan auratnya, menebarkan auratnya ke media sosial mereka. Lalu mereka berjoget-joget dengan pedenya, dengan tanpa malu mereka. Na'udzubillahi min zalik. Coba kita ganti dengan gaya seperti itu, dengan share baca Al-Quran, share makna Al-Quran, dan berdakwah dengan Al-Quran. Insya Allah itu menjadi pahala jariah kita, dibandingkan dengan mempertontonkan aurat kita yang menjadi dosa jariah. Hadirin hadirat, maka dari itu saya mengajak teman-teman semua dimanapun Anda berada, yuk kita sama-sama mengambil langkah yang lebih baik lagi, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadilah kita generasi Al-Quran yang mengenal huruf Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, dan memahami Al-Quran, serta berdakwah dengan Al-Quran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata, sikap, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri, Bu Elvi Sukaisih, Beli Minyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.